Mas Mahen, kalau ada uang 10 juta, enaknya beli saham apa? Sebelum menjawab pertanyaan itu, ada beberapa hal yang perlu diketahui ya. Pertama, tujuan uangnya itu butuh buat kapan? Kalau kurang dari 1 tahun, kalau saya prefer ke reksadana pasar uang. Karena reksadana pasar uang ini low risk dan juga bisa dijual kapan saja. Sedangkan kalau masuk di saham, lalu kebutuhan uangnya digunakan kurang dari 1 tahun, itu terlalu riskan. Terlihat juga dari list reksadana pasar uang berikut, dalam 1 tahun terakhir penurunannya sangat kecil. Kalau buat 2-3 tahun ke depan, saya prefer ke reksadana obligasi. Terlihat di sini 3 tahun terakhir reksadana obligasi imbal hasilnya mencapai 10-20%. Kenapa kok reksadana, Mas? Karena di reksadana ini tidak ada jatuh temponya, jadi bisa dijual kapan saja. Dan terlebih reksadana bisa dimulai dari 10.000 aja. Kalau mau masuk ke reksadana, beli aja lewat Bibit. Bisa pakai kode referralku ya, yaitu BIS 2023. Nanti kamu bisa dapat cashback 25.000 setiap pembelian minimal 100.000. Tapi balik lagi ke pertanyaan awal, jikalau uang nganggur 10 juta enaknya masuk ke saham apa? Sebelumnya kita juga harus tahu cari keuntungan di saham itu ada 2 hal, yaitu dari capital gain, di mana dari harga sahamnya yang naik. Yang kedua dari dividen, yaitu besarnya laba yang dibagikan ke pemegang saham. Nah, kali ini aku akan share 7 saham yang sering bagi dividen besar. Yang pertama ada TOTL, Total Bangun Persada. Ini merupakan perusahaan konstruksi tetapi sering bagi dividen. Bahkan di kondisi pandemi kemarin mereka berani membagikan dividen dan dividen yieldnya mencapai 3%. Yang terbaru di 2023 ini TOTL membagikan laba berdasarkan laporan keuangan 2022-nya mencapai dividen yield 33%. Ini termasuk dividen yang super jumbo dari TOTL. Yang kedua ada BJTM, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Ini salah satu perbankan yang sering membagikan dividen jumbo, bahkan dividen yieldnya mencapai di atas 7%. Yang ketiga BJPR, Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten. Sama dengan BJTM, ini termasuk perusahaan perbankan yang sering membagikan dividen yield di atas 7%. Yang keempat, Bank CIMB Niaga atau disingkat kode sahamnya BNGA. Dia sering membagikan dividen dan termasuk jumbo, dividen yieldnya mencapai di atas 7%. Bahkan 3 perusahaan perbankan ini, BJTM, BJBR, dan BNGA, itu membagikan dividen yield di atas dari bunga deposito perusahaan-perusahaan perbankan di Indonesia. Yang kelima ada kode saham SMSM, PT Selamat Sempurna. Ini termasuk sektor consumer cyclical dengan produk perusahaan adalah spare part otomotif. Secara yield perusahaan aslinya SMSM tidaklah begitu besar, tetapi perusahaan ini sering bagi dividen. Dalam setahun mereka bisa membagikan dividen sebanyak 4 kali. Yang keenam ada kode saham PTBA, PT Bukit Asam Tbk. Ini termasuk perusahaan BUMN sektor mining khususnya batubara. Mereka sering banget bagi dividen jumbo. Yang terbaru di tahun 2023 ini mereka membagikan full labanya ke dalam bentuk dividen. Dividen yieldnya mencapai di atas 25%. Yang terakhir ada BSSR, Bara Multi Sukses Sarana. Ini termasuk perusahaan batubara dan berdasarkan laba di 2022 mereka membagikan dividen sampai 3 kali. Kalau di total dividen yieldnya mencapai di atas 34%. Nah, itu tadi 7 perusahaan yang sering bagi dividen jumbo. Kalau kamu mau tahu perusahaan-perusahaan apa yang bisa kasih capital gain, bisa join ke grup Telegram kami. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Itu tadi mungkin yang bisa aku share. Keputusan akhir kembali ke pilihan masing-masing. Jadi sebelum membeli, tanyakan dulu ke dirimu sendiri ya. Tujuan membelinya di hold untuk berapa lama, biar kamu bisa mendapatkan keuntungan yang lebih powerful. Oh gitu, terima kasih Mas Mahen.